Choo choo choo! 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik kita siap? Amin. Siap dong ya. Oke adik-adik, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapak, terima kasih Bapak untuk hari ini, untuk kami dapat berkumpul Bapak, kami dapat memuji dan memuliakan Engkau Bapak. Aku berdoa Bapak biar ketika kami memuji dan memuliakan Engkau Bapak, Engkau hadir Bapak dan ada terobosan Bapak di antara kami Bapak, di antara adik-adik di rumah Bapak, ada kesembuhan Bapak, ada mujizat Bapak, karena kami percaya Bapak bahwa ketika kami memuji dan memuliakan Engkau Bapak, ada kuasa yang bekerja Bapak. Amin. Terima kasih Bapak, kami mau meloncat untuk Engkau Bapak, kami mau menari untuk Engkau Bapak, kami percaya Bapak bahwa ketika kami melakukan semua itu Bapak, itu berkenan di hadapan Engkau Bapak. Amin. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, adik-adik, mari kita tepuk tangan terus goyang ke kanan ke kiri ya. Oke. Kasih Yesus, indah indah oh indah, kasih Yesus, indah indah oh indah, kasih Yesus, indah indah oh indah, oh
kasih Bapa. Selain kami mau makin lagi Bapa memuliakan nama-Mu Bapa. Biar kami menyembah Engkau Bapa dalam roh dan kebenaran Bapa. Kami berdoa Bapa biar ketika kami menyembah Engkau Bapa, kami percaya Bapa bahwa kami percaya Bapa bahwa itu akan menyenangkan hati Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Yesus Tuhan ditinggikan.
belajar Bapa mengerti Roh Kudus-Mu Bapa yang Kau taruh dalam kami Bapa. Kami mau mengenal Kau lebih lagi melalui Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari ini Bapa. Setelah ini kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Aku berdoa biar Roh Kudus-Mu Bapa menolong Bapa, mengajar Bapa, biar Dia Bapa memberikan kami pengertian akan firman hari ini Bapa. Biar setiap firman yang dibagikan hari ini Bapa berbuah Bapa melalui hidup kami Bapa, sehingga orang-orang bisa melihat Bapa, kami dapat menjadi saksi Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya mengatakan amin. Hai Little Disciple, selamat hari Minggu. Seperti biasa, sebelum adik-adik masuk ke firman Tuhan ya, adik-adik siapin dulu Alkitab, alat tulis, dan yang pasti hati ya. Enjoy the service. Halo anak-anak, selamat sore. Bertemu lagi dengan Bu Sien. Bagaimana kabarnya semua? Ya, Bu Sien berharap semuanya baik ya, dan penuh dengan sukacita Tuhan. Nah, sore hari ini Bu Sien akan cerita mengenai pencurahan Roh Kudus. Oke, jadi langsung aja ya, langsung cerita ya. Jadi sudah siap semua ya. Bukunya udah siap, alat tulisnya udah siap, duduk yang manis, dan dengarkan baik-baik. Setelah Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan dirinya kepada banyak orang, jadi banyak yang menjadi saksi ya bahwa Tuhan Yesus itu kemudian bangkit dari kematian, ya. Nah, kemudian Tuhan Yesus 40 hari kemudian dia akan terangkat ke surga. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, dia memberikan pesan kepada murid-muridnya. Gini katanya, bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Nah, anak-anak coba perhatikan. Tuhan Yesus kan udah bangkit ya. Dia sudah menang atas maut ya, dan dia sudah menebus dosa kita. Kemudian dia mau terangkat ke surga. Tapi Tuhan Yesus tahu bahwa kita sebagai gereja Tuhan, sebagai murid-muridnya nggak bisa sendiri di muka bumi ini tanpa kehadiran Tuhan. Makanya dia memberikan Roh Kudus kepada kita. Ya. Nah, tadi perhatikan lagi. Waktu Roh Kudus turun ke atas kita, ya, kita akan menerima kuasa. Kemudian kita akan menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Dan kita perlu banget untuk menerima Roh Kudus ini. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Sesudah mengatakan demikian, kemudian Tuhan Yesus terangkat ke surga. Dan itu disaksikan oleh murid-muridnya sampai awan menutupi pandangan mereka. Ya. Kemudian setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, murid-muridnya ini yang kita sebut rasul, ya, rasul-rasul itu mereka pergi ke Yerusalem. Ya. Dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Kemudian mereka tiba di kota. Oke. Nah, di kota Yerusalem itu mereka naik ke ruang atas. Ya. Jadi di lantai atas waktu itu. Dan murid-murid ini atau rasul-rasul ini adalah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, dan Thomas, Bartolomeus, serta Matius. Kemudian juga ada Yakobus bin Alfeus, Simon orang Zealot, dan Yudas bin Yakobus. Nah, mereka semua itu bersehati. Apa yang mereka lakukan? Mereka bertekun, mereka bersehati dalam doa, dan mereka juga ada beberapa wanita di sana seperti ada Maria ibu Yesus, dan juga ada juga saudara-saudara Yesus. Oke. Nah, 40 hari setelah Yesus bangkit, Tuhan Yesus naik ke surga. 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ada satu momen yang disebut Pentakosta.
yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Ini yang menjadi inti dari cerita sore hari ini. Karena kita akan belajar sama-sama ya tentang kuasa Roh Kudus dan apa yang terjadi setelah pencurahan Roh Kudus itu. Nah, jadi hari Pentakosta ya, ceritanya semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba dari langit turunlah suatu bunyi seperti tiupan angin keras dan memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi di sini nih ya ada seperti lidah api gitu ya. Dan itu ada di atas kepala setiap murid-murid Yesus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dan waktu mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya. Oke, waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa. Ya, jadi orang-orang Yahudi datang dari segala bangsa di bawah kolong langit di bumi ini. Dan mereka datang waktu mereka dengar bunyi itu, mereka berkerumun, terus mereka bingung karena loh, kok ini orang-orang ini, rasul-rasul ini, mereka berkata-kata dalam bahasa yang mereka ngerti gitu ya. Jadi mereka tercengang-cengang, mereka bingung, mereka bilang loh, ini kan semua orang-orang itu kan orang-orang Galilea, ya. Kok bisa ya? Kok bisa mereka masing-masing mendengar para rasul ini berkata-kata dalam bahasanya kita gitu ya, bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ingat ya, ini orang-orang Yahudi dari berbagai bangsa di bawah kolong langit ini, bukan cuma yang dari Galilea. Sedangkan yang berkumpul itu adalah murid-murid Tuhan, orang-orang Yahudi dari Galilea saja, tapi bisa ngomong segala macam bangsa dari berbagai bangsa ya. Nah, di situ asal mereka itu ada yang dari Partia, ada yang orang Media, Elam, penduduk Mesopotamia, dari Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir ya, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Nah, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, terus ada orang Kreta, ada orang Arab ya. Pokoknya mereka mendengar ini rasul-rasul ini berkata-kata dalam bahasa yang mereka ngerti ya, dari asal tempat mereka. Dan yang dikatakannya itu kan mereka ngerti. Jadi mereka tahu artinya. Apa yang dikatakan oleh murid-murid itu? Mereka menceritakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi mereka tuh tercengang-cengang. Mereka bingung ya. Dan sangat termangu-mangu. Sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain ada yang gak suka. Jadi mereka menyindir. Mereka bilang mereka lagi mabuk. Ya, mereka mabuk oleh anggur manis. Nah, anak-anak tahu gak apa yang terjadi dengan Petrus? Ingat ya, Petrus itu menyangkal Yesus 3 kali. Oke? Waktu Yesus di rumah mahkamah agama, kemudian wanita mengenali Petrus dan bilang, loh ini kan salah satu dari murid-muridnya Tuhan Yesus ini ya. Kemudian Petrus bilang, enggak, saya enggak kenal dia. Dan itu terjadi lebih dari sekali ya, sampai ayam berkokok. Nah, ingat ya, jadi kemudian ingat lagi, kemudian waktu Petrus waktu Tuhan Yesus disalibkan ya, Petrus nggak ada di sana ya, Petrus nggak ada di sana. Jadi apa ya, pengecut gitu ya. Oke. Dan something happen, sesuatu terjadi, yaitu pencurahan Roh Kudus itu memenuhi Petrus. Ingat, itu membuat dia penuh dengan kuasa, kemudian dia bangkit berdiri, penuh dengan keberanian Allah ya. Dia tidak lagi self-conscious, tidak lagi nggak confidence, tidak lagi jadi penakut ya. Maka bangkitlah Petrus berdiri ya, dengan ke-11 rasul itu semuanya ya, karena mereka
penuh dengan Roh Kudus, mereka penuh dengan kuasa, dan mereka mengalami pengurapan Roh Kudus. Ya, ini yang kita perlu miliki. Waktu kita memiliki Roh Kudus, kita ini punya kuasa, kita ini punya pengurapan. Kita ini bisa menjadi saksi Tuhan. Ya, nah apa yang kita katakan Tuhan yang mengurapi. Kemudian dia berdiri dan dia berkata dengan suara yang keras, dengan suara yang nyaring. Hai kamu orang-orang Yahudi, ya, dan semua yang tinggal di Yerusalem. Jadi berkhotbahlah dia, mengatakan bahwa kami ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Kan ini masih pagi, ya, kalau masih pagi masih seger gitu ya. Tapi ini yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Apa yang dikatakan Nabi Yoel? Bahwa pada hari-hari terakhir Allah akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan mereka akan bernubuat. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Jadi Petrus berkhotbah ya, dan menceritakan tentang perbuatan Allah yang luar biasa. Dengan banyak perkataan lagi ia memberi kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka untuk mereka memberikan diri mereka diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Anak-anak tahu berapa orang setelah mendengar perkataan Petrus itu yang kemudian mereka diyakinkan ya, dan menerima perkataan itu, kemudian mereka memberi diri dibaptis. Jumlahnya kira-kira 3.000 jiwa ya. Dan pada hari itu mereka dibaptis. Nah, ini semuanya bicara mengenai pekerjaan Roh Kudus. Ini bukan Petrus. Ya, Petrus yang kita kenal dulu adalah Petrus yang penakut, yang pengecut ya. Yang yang takut apa kata orang dan takut dihukum ya. Dan setelah pencurahan Roh Kudus dan menerima kuasa itu, ini yang juga terjadi pada kita, bahwa kita akan menerima pengurapan Allah dan Tuhan akan mengurapi kita juga kesaksian-kesaksian kita. Nah, kita perlu ini. Setiap kita perlu mengalami pencurahan Roh Kudus. Setiap kita perlu mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ya, dan salah satu cirinya waktu orang-orang banyak ini melihat ya, salah satu cirinya adalah mereka semua berbahasa lidah ya, berbahasa roh gitu. Oke. Anak-anak di sini belajar sesuatu ya. Kalau kalian ada dalam sebuah cell group ya, dan kalian belum dibaptis dengan Roh Kudus, kalian bisa minta kepada kakak-kakak pembimbing kalian dalam cell group untuk mendoakan kalian supaya kalian boleh menerima baptisan Roh Kudus. Ya. Dan itu adalah hak kita sebagai orang percaya. Semua kita, setiap kita butuh Roh Kudus, dan kita semua bisa dibaptis dengan Roh Kudus. Kita perlu sekali Roh Kudus. Kita perlu sekali mengalami kepenuhan Roh Kudus. Oke anak-anak, demikian cerita dari saya. Mari kita berdoa bersama-sama untuk menutup firman pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat setiap anak-anak yang menyaksikan firman Tuhan pada sore hari ini. Hamba mengucap syukur untuk anak-anak yang hatinya haus, untuk anak-anak yang rindu untuk mengenal Engkau. Dan aku berdoa Tuhan, biar setiap mereka boleh mengalami Engkau, setiap mereka boleh menerima Roh Kudus dalam hati mereka, dan setiap mereka boleh menerima karunia berbahasa lidah. Bapa, aku berdoa Tuhan, Engkau yang memberikan kepada mereka pengertian, hikmat, wahyu Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka terus bertumbuh Tuhan. Mereka menyadari bahwa Engkau ada dalam hidup mereka dan mereka dipenuhi dengan hadirat Engkau. Dan biar mereka mengalami kuasa Engkau Tuhan, mereka boleh mengalami pengurapan Engkau,
Dan waktu mereka menjadi saksi Engkau Tuhan kepada teman-temannya, waktu mereka menginjil, Engkau meneguhkan setiap kesaksian mereka. Engkau memberikan keberanian dalam hati mereka. Engkau juga yang menolong mereka Tuhan dalam segala perkataan mereka. Bahkan waktu mereka menumpangkan tangan pada orang-orang sakit itu menjadi sembuh Tuhan. Engkau mengurapi mereka sehingga mereka peka akan suara Engkau, sehingga mereka juga bisa bernubuat Tuhan, dan mereka menjadi anak-anak Engkau yang penuh dengan kuasa. Terima kasih Bapa. Kami menyudahi firman pada sore hari ini, dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke anak-anak, begitu cerita dari Bu Shen pada sore hari ini. Semoga memberkati. Tuhan Yesus beserta kalian dan memberkati. Bye. Hai Little Disciples. Minggu ini kita akan membuat activity, yaitu membuat kelinci Paskah. Tapi kelinci Paskah kali ini berbeda dari minggu-minggu sebelumnya. Nah, kelinci Paskah kali ini kita hanya memerlukan 4 bahan saja loh adik-adik. Apa aja sih bahan-bahannya? Yuk kita mulai dari yang pertama. Bahan yang diperlukan yaitu kertas origami. Kedua, ketiga, keempat yaitu ada spidol warna hijau, spidol warna hitam, dan juga gunting. Langsung saja yuk kita mulai. Langkah yang pertama yaitu adik-adik bisa langsung menjiplak tangan adik-adik di atas kertas origami yang sudah adik-adik ambil. Kemudian setelah adik-adik jiplak, adik-adik bisa langsung gunting kertas origami tersebut hingga membentuk tangan adik-adik. Nah, kemudian adik-adik bisa lipat bagian tangan adik-adik, yaitu jari, kelingking, dan juga jari jempol hingga membentuk seperti pada video hari ini. Kemudian adik-adik jangan lupa ya, gunting bagian jari tengah adik-adik. Nah, bukan jarinya ya adik-adik yang digunting, tapi kertas origami yang berbentuk jari tengah adik-adik. Kemudian, adik-adik langsung gambar sketsa seperti mata, telinga, dan juga kaki kelinci seperti video kali ini. Nah, adik-adik, activity kita sudah selesai deh. Sampai ketemu di activity minggu depan. Bye-bye! Selamat sore Little Disciples, selamat hari Minggu, dan selamat kebaktian buat semuanya. Halo, kembali lagi bersama Koko nih, buat kita bersama-sama menghafalkan ayat hafalan pada minggu ini. Nah adik-adik, apakah adik-adik sudah siap semua? Mari kita mulai ayat hafalan kita. Tapi sebelum itu, Koko minta satu hal nih buat adik-adik. Adik-adik, boleh dong tolong isi di kolom komentar apakah adik-adik sudah siap semua? Kalau sudah siap semua, mari kita mulai. Ayat hafalan kita pada hari ini adalah Yohanes 14 ayat 17. Apakah adik-adik sudah siap semua? Oh ya, gimana kabar adik-adik pada hari Minggu ini? Baik-baik semuanya? Oke, puji Tuhan. Mari kita mulai kalau begitu. Yohanes 14 ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah adik-adik, sesuai dengan janji Yesus untuk kita semua, bahwa kita di dunia ini tidak akan sendirian, malahan ada yang namanya penghibur dan penolong kita, yaitu Roh Kudus
yang dijanjikan buat kita semua yang percaya sama Dia. Nah, adik-adik, Roh Kudus tinggal di dalam diri kita semua. Bagi yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dan yang sudah ditebus tentunya. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita, adik-adik. Kita semua tahu bahwa kita memiliki kelemahan kita masing-masing dan kita nggak sempurna. Maka karena itu, Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, adik-adik. Oke adik-adik, itulah firman Tuhan kita pada hari ini. Jangan lupa direkam, dihafalin, terus dikirim ya adik-adik. See you next time. God bless you adik-adik. Bye-bye. Hai Little Disciples, ketemu lagi dengan kakak. Nah adik-adik, kakak mau bawa informasi penting nih untuk minggu ini. Apa aja sih informasinya? Kita mulai dari yang pertama, yaitu absen online di kolom live chat ataupun di kolom komentar. Yang kedua, yaitu mengikuti setiap aktivitas yang sudah diberikan para kakak. Dan juga jangan lupa mengumpulkannya ya ketika adik-adik sudah selesai mengerjakan aktivitas-aktivitasnya. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu ada doa revival untuk Little Disciple setiap hari Rabu jam 7:30 malam. Kakak dorong adik-adik untuk ikut doa ya semuanya. Nah adik-adik, karena ini lagi musim-musimnya hujan, adik-adik selalu jaga kesehatan ya. Jangan lupa untuk selalu minum vitamin. Sampai ketemu di minggu depan. Bye-bye.